Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, nama saya Reza Maulana dari kelas 03 SMJK 012. Di sini saya ingin melampirkan tugas saya dari UAS yang Bapak berikan, yaitu tentang usaha dari produk yang ramah lingkungan ya. Nah, di sini saya menggunakan tempurung kelapa menjadi salah satu usaha saya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan lagi bagaimana penjelasan dari kelapa tempurung ini. Oke. Kerajinan tempurung kelapa yaitu produk estetik yang dibuat dari bahan tempurung kelapa dengan keterampilan dan kreativitas seni. Diketahui bahwa tempurung kelapa adalah material organik yang sudah sejak lama dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa ini dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak produk fungsional praktis yang telah diciptakan dan dimanfaatkan gunakan mendukung aktivitas kehidupan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Oke, lanjut. Alasan kenapa tempurung kelapa sebagai produk usaha. Oke, mari kita simak dulu. Selain ramah lingkungan, pohon kelapa sangat mudah ditemui di kepulauan karena memiliki iklim tropis. Kelapa memiliki batok kelapa dengan ketebalan dan keras. Kekerasan dari batok kelapa juga berpengaruh pada umur pakai peralatan yang dihasilkan. Pada penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah plastik. Limbah batok ini yang bertujuan dalam upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan batok kelapa sebagai material untuk dijadikan hiasan rumah yang memiliki nilai ekonomis. Kualitas yang diharapkan dalam penggunaan batok kelapa sebagai material sebagai hiasan rumah antara lain berupa visual dan tekstur, kawetan dari usia ketahanan dari batok kelapa tersebut. Oke. Jadi batok kelapa ini saya jelaskan, ini adalah salah satu yang bisa digunakan sebagai mangkok, sebagai centong, dan juga banyak lainnya. Batok kelapa ini juga fungsinya banyak, bisa dijadikan salah satu untuk santan juga ya. Oke. Dan juga ini juga praktis kalau kita jadikan untuk kesenian ya, seperti menjadi bahan ulekan juga bisa, menjadi cangkir juga bisa. Oke, lanjut ya, kita bahas peluang-peluang usaha batok kelapa. Oke, yang pertama, potensi pasar yang luas. Salah satu keuntungan dari usaha batok kelapa adalah potensi pasar yang luas. Produk dari batok kelapa seperti kerajinan tangan, bahan bangunan alternatif, produk eco-friendly, dan berbagai produk lainnya. Yang kedua, memiliki kreativitas dan inovasi produk dalam usaha batok kelapa. Kreativitas dan inovasi produk sangat penting untuk terus menarik minat konsumen. Kita dapat mengembangkan berbagai produk baru
dari batok kelapa dan menciptakan desain yang menarik agar produk-produk ini tetap diminati oleh pasar. Dengan berinovasi dan selalu mencari ide baru, usaha batok kelapa ini dapat terus berkembang dan bersaing di pasar. Lanjut, peluang usaha yang ketiga ini mengurangkan dampak limbah dengan mengolah batok kelapa menjadi produk bernilai ekonomis. Usaha ini dapat membantu mengurangi dampak limbah terhadap lingkungan. Batok kelapa adalah salah satu jenis limbah yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, peluang dan ancaman dalam memproduksi produk kerajinan tempurung kelapa ini. Dari batok kelapa adalah karya-karya yang dihasilkan bersifat unik sehingga para konsumen akan membelinya, sehingga hal ini tentu menambahkan pendapat kalian. Lanjut, ancaman ini kerajinan dari batok kelapa adalah mengancam kelangsungan keberadaan pohon kelapa jika dalam pengembalian tidak dipertimbangkan lagi. Oke, ini dia tahapan pembuatan produk kelapa. Oke, dimulai dari awal dulu. Bahan dasar yaitu ya tentunya pasti batok kelapa ya. Selanjutnya yang kedua adalah membuat motif pada pemukaan batok kelapa. Pembuatan ini prosesnya secara pengukiran ya. Oke, lanjut yang ketiga, menghaluskan permukaan batok kelapa menggunakan kertas pasir. Jadi ini caranya adalah menggunakan kertas pasir ya untuk membuat tempurung kelapa ini supaya lebih lengket dan lekat saat digunakan untuk dijadikan seni ya atau hiasan rumah ya. Oke, lanjut. Yang terakhir saya akan bacakan, yaitu yang terakhir ini pembuatan tempurung kelapanya. Tahap akhir ini proses produksi. Next, contoh produk dari tempurung kelapa. Nih saya kasih tahu ya, yang pastinya itu yang ada di pasar-pasaran. Mungkin yang pernah kita lihat adalah ada di pinggir-pinggiran jalan saat kita lagi pergi ke Jawa, pasti ada itu yang namanya tempurung kelapa. Nah, tempurung kelapa ini ada berbagai jenis dan macam-macamnya, yaitu mangkok, terus ada sendok juga, ada centong nasi juga, dan kerajinan boneka lainnya. Ini mungkin orang Jawa pasti tahu lah. Oke, selanjutnya kesimpulan dari yang saya bacakan dan saya jelaskan ini adalah penelitian ini dilakukan untuk memanfaatkan limbah batok kelapa sebagai bahan dasar produk sehingga dapat meningkatkan nilai. Limbah batok kelapa masih belum memiliki peluang pemanfaatan yang baik sehingga limbah dari batok kelapa mengalami peningkatan. Batok kelapa memiliki karakteristik yang berpotensi untuk dijadikan bahan dasar produk, di antara mereka ketahanan, keawetan, serta sifat yang mampu menahan air. Ya jelas ya, karena kan kelapa juga anti air ya. Nah, selanjutnya batok kelapa ini berpeluang untuk dikembangkan sebagai bahan dasar dari produk untuk hiasan rumah. Bagus ini.
untuk dijadikan hiasan rumah. Biasanya sih kebanyakan ya ada beberapa orang sih yang buat dijadikan hiasan rumah sebagai mempercantik lah istilahnya di dalam in roomnya. Oke. Seiring dengan maraknya produk dari bahan alamaka Batak, kelapa dapat dijadikan salah satu yang potensial untuk kerajinan. Nah, itu saja ya. Mungkin penjelasan dari saya ini cukup mudah dipahami. Jika ada kejanggalan atau kesalahan-kesalahan kata dari yang saya katakan atau yang saya jelaskan ini, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Terima kasih untuk Bapak dosen dan selaku teman-temanku. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.